pada awal kemerdekaan Indonesia membangkitkan semangat juang para pemuda Indonesia. Mereka mulai menjatuhkan para tentara Jepang. Mereka inilah yang menjadi cikal bakal TNI. Tak berselang lama setelah itu, para sekutu pada akhirnya juga menentang para pejuang. Masyarakat Bandung yang mendengar keadaan di Surabaya takut kalau mereka bisa saja menjadi sasaran selanjutnya. Tapi, siapa sangka tiba-tiba turun hujan deras yang mengakibatkan banjir besar. Di saat-saat terlemah ini, tentara sekutu membantai korban banjir. Konflik tidak berhenti di situ saja. Sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung. Rakyat menolak. Di sisi lain, para pejuang di Bandung bingung untuk mengikuti perintah dari Jakarta atau markas Komando TRI di Yogyakarta. Pada akhirnya, para pejuang memutuskan untuk menyerang sekutu pada 24 Maret 1946. Bandung akan dibumi hanguskan pada malam itu juga dan dilakukan oleh 200.000 orang. Oleh karena itu, sekutu tidak bisa menjadikan Bandung sebagai markas mereka. Inilah alasan mengapa Bandung dijuluki dengan Bandung Lautan Api. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Hei, tentara Inggris! Kau mengetahui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk musuh kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan kasih kepadamu. Sekarang kita serah. Merdeka atau mati.
Putih di Manado. Pada 21 Agustus tahun 1945, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru terdengar oleh rakyat di Sulawesi Utara. Begitu mendengar kabar tersebut, mereka segera mengibarkan bendera merah putih di setiap area dan menduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang. Namun, awal Oktober tahun 1945, tentara sekutu bersama dengan MICA datang ke Sulawesi Utara. Puncak penyerbuan terjadi tanggal 14 Februari. Namun, sebelum itu, para pimpinan pasukan sudah lebih dulu tertangkap oleh tentara Belanda, termasuk Sitaulu dan Muisan. Akibatnya, rencana pemberontakan ke tangsi militer Belanda dipindah tugaskan kepada Komando Mambi Runtukahu. Pemimpin anggota KNIL dari orang Minahasa, bersama dengan rakyat Manado lainnya, mereka berhasil membebaskan Sitaulu dan Muisan, serta beberapa pemimpin lain yang tengah ditawan. Usai semua bebas, pertempuran kembali berlanjut. Puncak penyerbuan dalam peristiwa ini ditandai dengan perobekan bendera Belanda yang awalnya berwarna merah, putih, dan biru menjadi merah dan putih. Setelah itu, bendera merah putih segera dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Para pimpinan pasukan Belanda juga berhasil ditangkap, di antaranya adalah Letnan Verwaayen, pimpinan tangsi militer dan Kapten Blom, pemimpin garnison Manado. Keberhasilan ini telah membuat rakyat Manado berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda di sana. Sayangnya, keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama. Awal Maret, kapal perang Belanda Pitcairn tiba di Manado dengan membawa pasukan sekitar 1 batalion. Kedatangan mereka ini disambut oleh pasukan KNIL yang berada di pihak Belanda. Kemudian, 11 Maret, para pimpinan Gerakan Merah Putih diundang ke kapal Belanda. Kehadiran mereka telah merubah suasana di Sulawesi Utara kembali ricuh. Kendati demikian, rakyat Manado enggan untuk melakukan perlawanan. Akibatnya, Manado berhasil diduduki kembali oleh tentara sekutu dan MICA. Awalnya, para pemimpin ini diundang untuk melakukan perundingan. Akan tetapi, rupanya tujuan utama Belanda adalah untuk menahan mereka, para pemimpin Sulawesi Utara. Pada akhirnya, Belanda berhasil kembali menguasai wilayah Sulawesi Utara. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diwakili dari pihak tentara Inggris. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedangkan sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan tentara Inggris telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang, hingga terjadi pertempuran. Peristiwa ini bermula ketika pasukan sekutu yang diboncengi Netherlands Indisch Civil Administrations, NICA, berusaha membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan Jepang. Hal tersebut membuat para pemuda Ambarawa dan TKR menjadi marah dan pertempuran pun tidak dapat dihindari. Pada 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pertempuran mulai berkobar pada 22 November 1945, saat pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pada 21 November 1945, pasukan sekutu yang sebelumnya berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Keadaan semakin tegang ketika pada 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto, Letkol Isdiman, gugur dalam pertempuran. Pertempuran berakhir dengan kemenangan gemilang dari TKR. Benteng pertahanan sekutu yang tangguh berhasil direbut pasukan TKR. Kemenangan pertempuran Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 dan keberhasilan Panglima Besar Jenderal Sudirman ini kemudian diabadikan dalam bentuk monumen Palagan Ambarawa. Tokoh dalam pertempuran Ambarawa terdiri dari 7 tokoh, yaitu Jenderal Sudirman, Letkol Isdiman, Gatot Subroto, Surono Reksodimejo, Letkol Sarbini Martodiharjo, KH Saifuddin Zuhri, GPH Jatikusumo.
Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah kedatangan sekutu Inggris ke Indonesia dipimpin oleh Brigadir MacDonald. Tentara sekutu langsung menguasai kantor penting dan membangun markas besar. Hal ini membuat Indonesia menjadi was-was akan adanya perebutan kekuasaan kembali kemerdekaan Indonesia. MacDonald menuntut Indonesia untuk menyerahkan seluruh senjata dan bebaskan tawanan perang Eropa. Setelah tawanan dibebaskan, mereka membuat keributan yang terjadi terus sehingga membuat rakyat menjadi geram. Tepatnya 21 November tahun 1945 Angkatan Perang melakukan penyerangan diam-diam ke markas sekutu di Hotel Homan dan Hotel Pranger yang merupakan markas besar. 3 hari kemudian MacDonald membalas serangan dengan mengeluarkan ultimatum kedua kepada Sultan Syahrir. Jenderal Nasution dan Jenderal Sudirman menolak ultimatum itu, namun Sultan Syahrir ingin mematuhi saja. Hasil dari musyawarah adalah kota Bandung akan dibumi hanguskan. Pada malam itu 4 Maret tahun 1946 penduduk Bandung dievakuasi. Tepat jam 9 malam gedung dan seluruh rumah warga di Bandung dibakar oleh tentara Indonesia. Para sekutu tidak terima mereka melakukan penyerangan terhadap Indonesia dan terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Sementara itu, di desa Dayul Kolot di sana, terdapat gudang amunisi terbesar yang berisi senjata. Mereka pun menyelinap dan berhasil masuk ke dalam. Seketika gudang itu habis terbakar dan 2 pejuang gugur di balik dahsyatnya ledakan gedung itu. Beberapa jam kemudian, seluruh kota Bandung dipenuhi api. Karena itu peristiwa ini disebut Bandung Lautan Api. Halo semuanya, nama saya Jonel dari 9B. Sejarah Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 24 Maret 46. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut. Kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu yang dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang penting adalah Muhammad Toha, Kolonel Abdul Haris Nasution, Aceh Bastaman, dan Sultan Syair. Datangnya pasukan sekutu. Pada tanggal 12 Oktober 45, pasukan sekutu di bawah Brigade MacDonald datang. Mereka memaksakan warga Bandung untuk menyerahkan senjata yang diperoleh setelah melucuti tentara Jepang. Situasi pecah saat orang-orang Belanda yang baru bebas dari kamp tahanan melakukan tindakan yang mengacaukan keamanan negara. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan badan-badan perjuangan lainnya pun melakukan serangan kepada sekutu. Isi ultimatum. Ultimatum pertama setelah penyerangan terjadi, sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat untuk segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Hal itu harus dilaksanakan pada 9 November 45 pukul 12 WIB. Kota Bandung saat itu terbagi menjadi bagian utara dan selatan. Bandung di bagian utara dikuasai sekutu, sedangkan selatan adalah kekuasaan Indonesia. Pasukan Indonesia banyak mendirikan pos-pos gerilya di bagian tempat. Ultimatum kedua kepada Perdana Menteri Syahrir, sekutu meminta semua masyarakat dan TRI mengosongkan seluruh kota Bandung selambat-lambatnya pada 23 Maret 46. Sedangkan pasukan Indonesia dimintakan meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km dari pusat kota. Latar belakang. Pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 45. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah RI sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang digunakan dalam perang di tangan penduduk kecuali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang buruk dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Selain itu, adapun salah satu markas peninggalan persenjataan Jepang di Bandung yang ingin diperebutkan juga oleh Inggris. Akibat perang, pembumi hangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat
melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini menginspirasikan Ismail Marzuki beserta para perjuangan Indonesia saat itu untuk mengubah dua baris terakhir dan lirik lagu Halo Halo Bandung menjadi lebih patriotis dan membakar semangat perjuangan beberapa tahun. Kemudian lagu Halo Bandung menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu, menunggu untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api. Sekian, terima kasih. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu terbang dan mendarat di Belawan, Medan dan dipimpin oleh Brigjen Kelly. Tujuan mereka datang ke Medan adalah untuk mengambil kepemimpinan dari daerah tersebut. Pada awalnya, pasukan sekutu diterima baik oleh pemerintahan di daerah Sumatera Utara. Pasukan sekutu pun diberikan kepercayaan untuk pembebasan dari tahanan NJCA. Ternyata pasukan sekutu ingin mempersenjatai tahanan NJCA tersebut. Insiden pertama pun terjadi pada tanggal 13 Oktober, di mana insiden tersebut terjadi di sebuah hotel. Ketimbang melawan, justru tentara bangsa Indonesia kabur dari kawasan hotel tersebut. Pada tanggal 1 Desember 1945 pun sekutu mengambil alih Medan dengan cara mengasang pelang bertulis Field Boundaries Medan Area. Karena sekutu memasang pelang tersebut, rakyat Indonesia pun tidak terima dan melawan sekutu habis-habisan. Namun pada akhirnya, bangsa sekutu tetap menang dan berhasil mempertahankan area Medan untuk sementara. Tentara Indonesia dan masyarakat Indonesia yang terjebak di Medan yang selamat pun segera dievakuasi ke Sintara menggunakan balasan sampai puluhan pesawat. Karena kalah berkali-kali dalam misi beributan Medan petinggi tentara di Indonesia pun berpikir keras bagaimana meribut kembali kawasan Medan. Lalu untuk membuat serangan lebih efektif, Indonesia pun membentuk Komandi Resimen Laskar Indonesia pada bulan April 1946. Setelah mengumpulkan para laskar dan pemuda di barisan di depan, mereka pun akhirnya siap untuk melaskarkan serangan kepada kepimpinan Medan di tangan sekutu. Dan peperangan besar-besaran pun terjadi. Kedua belah pihak sama-sama terus melakukan penyerangan dan pertahanan sama-sama. Tidak ada yang mau mengalah, namun akhirnya pada tanggal 15 Februari 1947, akhirnya pun tentara sekutu kalah dan menyerah sambil melakukan gencatan senjata. Tentara sekutu pun lari dan langsung terbang meninggalkan Pulau Medan, yang akhirnya membuat kedudukan kekuasaan Pulau Medan akhirnya kembali ke tangan Indonesia. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. 5 Oktober, Brigadir AWS Malabi bersama rombongan 3.000 sampai 4.000 pasukan AFNI dan 2 batalion Indian Army berlabuh di Tanjung Perak. Pasukan itu mengemban tugas melucuti senjata tentara Jepang sekaligus membebaskan tawanan pasukan Daini. 6 Oktober, atasannya Maijen Douglas Horton menginstruksikan kepada Malabi lewat telegram untuk segera menduduki Surabaya. 7 Oktober, ribuan pamflet mendarat di Surabaya lewat sebuah pesawat militer khusus, berisi tentang provokasi Belanda bahwa hanya sekutu dan militer yang boleh membawa senjata. Selain itu wajib diserahkan dalam kurun tengah 48 jam. Jika kedapatan melanggar, maka akan ditembak mati di tempat. Penebaran pamflet itu memicu kontak senjata antara arek-arek Surabaya dengan tentara sekutu. 28 Oktober, sekitar pukul 4 sampai 4.30 telah terjadi pertempuran kecil di beberapa sudut kota. Sekutu yang hanya bermodal sebanyak 3.000 sampai 4.000 pasukan tak kuasa melawan 2.000 tentara Indonesia
dan 140 masa pemuda. Oktober, Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin tiba di Surabaya setelah diminta Hartono mendinginkan suasana. Perwakilan pemimpinan pusat RI berunding dengan Malabi. Perundingan alot itu berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata. Arek-arek Surabaya bersikeras menyapu besi tentara sekutu yang terpojok. 30 Oktober, pagi hari Hartono tiba di Surabaya untuk berunding dan bersedia membatalkan pamflet 27 Oktober 1945. Kesepakatan damai kemudian diumumkan. Namun, Malabi pada hari itu justru terbunuh di depan gedung Internation. 31 Oktober, berita terbunuhnya Malabi menyulut amarah kubu sekutu. Letjen Philip Christison mengancam menggerahkan seluruh pasukannya ke Surabaya jika pembunuhan Malabi tidak segera terusut. September, Maijen E.C. Mensur mengundang Gubernur Suryo menghadap ke kantornya di Batavia Wake pada pukul 11. Sang gubernur diberi ultimatum agar pasukan Indonesia segera menyerahkan diri. Arek-arek Surabaya meresponnya dengan kemarahan. Mulai pukul 6, meriam kapal sekutu membombardir Surabaya. Ratusan mortir dilesatkan bertubi-tubi sampai pukul 9. Selanjutnya, perintah langsung dari Gubernur Suryo untuk melawan sekutu dititahkan kepada arek-arek Surabaya. Pukul 9.30, pidato heroik Bung Tomo membakar semangat para pejuang Indonesia. Seruannya disiarkan di radio. Pemberontakan rakyat Indonesia dan disebarluaskan secara masif.